kisah di daerah Jawa Barat. Ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sugeng Perbangkara. Ia sangat gemar berburu di hutan. Suatu hari, seusai berburu, Prabu Sugeng membuang air kecil pada daun caring. Saat ia meninggalkan tempatnya buang air kecil, tiba-tiba seekor babi yang bernama Wayung yang datang meminum air seninya. Rupanya air seni Prabu Sugeng mengandung sperma sehingga menyebabkan Wayung yang hamil. Beberapa bulan kemudian, Wayung yang pun melahirkan seorang bayi perempuan. Waktu terus berjalan. Dea Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, mahir menenun dan pandai memasak. Tak heran jika para raja dan pangeran silih berganti datang melamarnya. Namun, tak satu pun lamarannya yang diterima. Akhirnya, dengan restu sang Prabu, Dea Sumbi mengasingkan diri ke sebuah hutan lebat yang terletak jauh dari istana. Pada suatu malam ketika Dea Sumbi sedang menenun kain, segulungan benangnya terjatuh dan berguling keluar pondok. Karena malam sudah larut, ia merasa takut untuk mengambil gulungan kain itu. Tanpa disadari, tiba-tiba terlontar ucapan dari mulut Dea Sumbi. Siapapun yang mau mengambilkan benang itu untukku, maka dia akan menjadi suamiku. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seekor anjing jantan berwarna hitam datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang milik Dea Sumbi. Baiklah anjing, walaupun kamu adalah seekor anjing, aku akan tetap menikahimu. Kemudian mulailah perkenalan awal oleh dua insan itu. Kemudian Dea Sumbi dan pemuda tampan itu saling jatuh cinta dan menikah. Keduanya bersepakat untuk merahasiakan hubungan mereka kepada siapapun, termasuk kepada Prabu Sugeng Perbangkara. Setelah setahun menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka memberinya nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang rajin dan pandai. Namun, ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, ia ditemani Tumang pergi ke hutan berburu rusa untuk ibunya yaitu Dea Sumbi. Karena seharian tidak mendapat buruan, Sang Kuryang kesal dengan Tumang. Dan tidak sengaja, anak panahnya meleset tepat ke kepala Tumang. Tumang pun tewas seketika. Hei Tumang, mengapa dari tadi kau diam saja? Ayo cari rusanya, atau akan kubunuh kau. Oh tidak, aku telah membunuhnya. Bagaimana ini? Begini saja. Akan kuambil hati dari si Tumang, maka akan kuserahkan hati itu pada ibu. Sampai di pondok, ia memberikan hati itu ke ibunya untuk diolah menjadi makanan. Namun, tiba-tiba Dea Sumbi teringat akan sesuatu. Bu, ini hati yang telah aku bunuh di hutan tadi. Jangan lupa untuk masak ya, Bu. Wah, terima kasih ya, Nak. Oh iya Sang Kuryang, Tumang di mana? Bukankah dari tadi ia bersamamu? Iya, begini. Maafkan aku ya, Bu. Aku telah membunuhnya. Hati ini adalah hati si Tumang. Karena selagi di hutan, aku tidak mendapatkan hewan buas satupun. Maafkan aku ya, Bu. Apa? Tidak seharusnya kamu berbuat itu, Sang Kuryang. Kamu benar-benar tegas sekali, anak durhaka. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Baiklah, Bu. Aku akan pergi. Sambil memegang kepala yang sakit, ia berlari ke hutan dan akhirnya jatuh pingsan. Lalu ditemukan oleh Ki Ageng di tengah hutan dan ia pun tidak ingat apa-apa. Aduh, sakit sekali. Kakek siapa? Dan aku di mana? Tenanglah anak muda. Nama kakek adalah Ki Ageng. Kakek seorang pertapa di sini. Kakek menemukanmu saat kamu pingsan. Kakek akan membawamu ke gua tempat kakek bertapa. Baiklah, terima kasih ya, Kek. Tenanglah. Di sana, ia diajari banyak hal oleh sang kakek. Dan beberapa tahun kemudian, ia tumbuh berganti nama menjadi Jaka. Ia pria yang tampan dan sakti mandraguna. Kek, terima kasih ya karena sudah mengajariku banyak hal. Ya, sama-sama Jaka. Jaka, kamu pergi kemana? Jadi begini, Kek, aku kan sudah banyak dewasa. Jadi, boleh tidak aku pergi ke sana untuk mencari tahu asal-usul diriku? Baiklah Jaka, berhati-hatilah. Ya, terima kasih ya, Kek. Jaka pun menyusuri hutan. Di tengah hutan, ia melihat sebuah pondok dan tepat di saat itu, ia sedang kehausan. Dan bertemu dengan wanita cantik jelita. Ternyata wanita itu adalah Dea Sumbi.
Dayang Sumbi dan Jaka pun berkenalan dan mempersilahkan Jaka untuk singgah sementara di pondok. Hari silih berganti, mereka pun saling jatuh cinta dan bersepakat untuk menikah. Beberapa hari kemudian, saat Jaka ingin pergi berburu, Dayang Sumbi tak sengaja melihat luka di kepala Jaka. Saat itulah Dayang Sumbi menyadari bahwa Jaka adalah Sang Kuryang. Ia pun berpikir keras agar ia dan Sang Kuryang tidak jadi menikah. Sampai di malam hari, Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat yang tadi ia buat kepada Jaka. Jaka, jika kamu bersikeras ingin menikah denganku, kamu harus memenuhi 2 syarat ini. Apa syaratnya? Katakanlah. Kamu harus membuatkan aku sebuah danau dan perahu. Tapi danau dan perahu itu harus selesai sebelum matahari terbit ke timur. Apakah kamu sanggup? Baiklah Dayang Sumbi, aku menyanggupi permintaanmu. Setelah itu, Jaka atau Sang Kuryang pun pergi untuk menyelesaikan tugasnya dan meminta bala bantuan kepada para makhluk halus. Hai para jin, bantulah aku untuk memenuhi permintaan Dayang Sumbi. Hahaha, apa permintaannya? Kamu siap membantu? Ya, mulai dari menggali tanah untuk danau dan buat aku perahu. Semua harus selesai sebelum matahari terbit dari timur. Ya. Gampang itu. Hahaha. Saat tengah malam, bibi dari Dayang Sumbi mengintai pekerjaan Jaka atau Sang Kuryang. Ia pun terkejut karena pekerjaannya hampir selesai. Oh tidak, ya ampun, 2 permintaan Dayang Sumbi hampir dikabulkan. Aku harus bilang ke Dayang Sumbi. Dayang, gawat. Sebentar lagi mereka akan selesai, Dayang. Apa? Tidak mungkin. Lalu apa rencanamu? Jadi, kita meminta bantuan ke setiap warga untuk menumbuk padi dan menggelar kain sutra berwarna merah agar terlihat seperti matahari pada saat subuh. Bagaimana? Ide bagus. Semua warga pun membantu Dayang Sumbi. Ada yang menumbuk padi, menggelar kain sutra merah, dan terdengar suara yang berkokok tanda pagi hari datang. Sang Kuryang, kau telah gagal dalam menjalankan tugasmu. Kita batal menikah. Apa? Tidak mungkin. Demikian legenda Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Akhirnya Dayang Sumbi melarikan diri ke daerah Gunung Putri dan berubah menjadi Bunga Jaksi. Lalu Sang Kuryang pun menghilang ke alam gaib dalam gua. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita Sang Kuryang ini adalah berbuat baik kepada makhluk hidup termasuk juga binatang. Selain amanat, terdapat juga nilai moral pada cerita Sang Kuryang tersebut, yaitu konsisten, kejujuran, tidak berbuat curang, dan kesombongan. Sebuah batu loncatan ke arah yang lebih baik. Sekian drama yang bisa kami tampilkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.